Oke, teman-teman ya, saat ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman kita ya. Dan mohon maaf jarang update. Jadi ini dari Bang Zainal Jawa ya. Menanyakan masalah minyak goreng yang digunakan ya saat kita itu menggoreng odading ya dan cakwe, apakah harus banyak? Itu yang pertama. Jadi eh, gini ya, kalau masalah minyak itu tergantung kita sendiri ya teman-teman ya. Minyak goreng yang digunakan tergantung sesuka hati kita. Tapi kalau logikanya banyak itu karena gini, karena biasa kita setiap usaha odading atau pulang-baling ini kan, porsinya kan lebih banyak teman-teman ya. Jadi membuatnya itu lebih banyak, sehingga kalau kita menggunakan minyak goreng yang sedikit atau wajannya kecil gitu kan, itu akan memakan waktu yang lebih lama seperti itu. Ini kan gorengnya nanti kan berapa potong, hanya berapa potong. Beda dengan kalau kita itu dengan minyak goreng yang banyak, wajannya ataupun kualinya itu besar gitu kan. Itu kan cepat. Apalagi teman-teman kalau membayangkan ya, membuat bolang-baling ini dan cakwe umpamanya kan di kisaran sampai 20 kilo 30 kilo itu kan, kalau daerah-daerah kita di Jawa itu kan sering sering banyak teman-teman yang seperti itu ya, produksinya banyak gitu kan, kecuali kalau kita di sini memang sedikit ya. Nah, secara otomatis kalau kita menggunakan minyak goreng yang sedikit itu akan muat goreng berapa gitu sebenarnya. Jadi kalau kalau banyak ya, tapi bukan kewajiban, artinya bukan kewajiban, dengan sedikit pun itu tidak masalah. Dan kenapa juga harus banyak, kemudian harus panas, itu kan menjaga kestabilan ya. Karena kalau kalau menggoreng ini ya teman, odading atau cakwe ini, ketika minyak tidak panas, kurang panas saja itu akan efek ya. Efeknya eh apa ya, secara tekstur, para warna itu kan, itu akan merubah gitu. Tapi kalau minyak itu standar panasnya, kemudian banyaknya itu juga, itu akan sedikit mempengaruhi, tapi tidak wajib kan, seperti itu. Jadi itu ya Bang. Kemudian ada lagi pertanyaan ke masalah apa ya, buat roti goreng ini kan, masih sama pertanyaan apa dari Bang Zainal ya. Kalau buat roti goreng, tepung terigu, gula sama susu bubuk sama permipan ya, seperti itu. Jadi ini bahan pokoknya ya. Bahan pokok itu adalah memang benar ya Bang ya. Itu adalah tepung terigu, gula, susu, bubuk. Nah, satu lagi ya, benar ini, sama mentega. Apa kurang resep? Sebenarnya resep itu sudah cukup ya, sudah cukup. Jadi tidak ada permasalahan yang apa ya, yang membuat gagal bikin tuh enggak. Cuma ada bahan-bahan lain tuh, hanya tambahan. Yang penting bener ya Bang ya. Tepung terigu itu memang pokok, kemudian gula kan ya, gula, kemudian pokoknya urutannya tepung terigu, gula pasir, mentega ya, mentega pengembang. Itu sudah hal yang paling standar sekali yang digunakan, sehingga tidak mengurangi. Kalau kalau ada penambahan lain seperti contohnya susu, itu sebenarnya penambahan teman-teman ya, hanya untuk penambahan rasa ya. Kalau untuk jadi enggaknya itu kan susu tidak ngefek ya seperti itu. Kemudian ada pasta, itu kan hanya penambahan, dan bagi orang-orang tertentu itu tidak menggunakan itu tidak masalah teman-teman. Yang penting ya apa ya, artinya bahan pokoknya itu tidak ketinggalan. Nah, kalau untuk yang lain seperti ya, tadi pasta, telur, itu sebenarnya nggak pakai juga, tidak begitu masalah gitu kan, sehingga tidak mengganggu. Oh, tidak jadi. Yang penting itu apa, cara kita membuat itu sendiri, takarannya, kemudian cara kita membuat, teknik kita membuat itu betul gitu, artinya kita bisa untuk apa ya, prakteknya itu bisa gitu kan, sehingga ya kalau yang lain tidak masalah. Nah, kemudian ada lagi ya, ini dari apa tadi, masalah takaran gula halus ya, takaran gula tengah. Jadi gula tengah berkali-kali sudah saya jelaskan sebenarnya, tapi tidak apa masalah, saya sedikit ya. Perbandingan gula tengah berapa Bang? Perbandingan gula tengah maksudnya membuat gula tengahnya, atau antara gula tengah dengan adonan yang kita gunakan, yang kita buat seperti itu. Jadi kalau saya jawab dua, kalau perbandingan gula tengah saat kita membuat gula tengah kan, gula halus itu kan karakternya beda-beda teman-teman. Artinya
kualitas ya. Kualitas itu biasanya beda-beda, sehingga teman-teman cari kualitas yang bagus. Kalau bagusnya itu ya seumpama nih kita membuat gula tengah umpamanya setengah kilo ya, artinya gula halusnya itu setengah kilo dan tepung terigunya itu berapa, dikurangi dari setengah kilo, artinya entah itu 4 on gitu kan, seperti itu. Jadi kurangi 4,5 itu nggak masalah, dan wijen secukupnya, artinya kalau setengah kilo ya mungkin wijen 1 on atau 2 on lah, seperti itu. Nah kemudian ada, kalau kalau ditanya lagi perbandingan gula tengah dan berapa adonan gitu kan. Jadi kalau umpamanya nih saya membuat adonan itu 5 kilo ya, 5 kilo itu memang ya 5 kilo adonan ya untuk daging umpamanya kan. Jadi kalau kita membuat gula halus itu mungkin setengah kilo itu sebenarnya cukup, kita tipiskan gitu itu cukup. Tapi untuk mencari titik aman kita membuatnya lebih dari setengah kilo, umpamanya 6 on 7 on gitu kan untuk gula halusnya, sehingga nanti lebih sedikit. Tapi kalau pada dasarnya kadang-kadang saya itu kan membuat untuk 1 kilo nih untuk gula halus gitu kan, itu mungkin adonan yang saya buat cuma 8 kilo seperti itu dan seterusnya gitu kan. Nah jadi itu ya kalau untuk gula tengah. Jadi saya juga masih pertanyaan ini tentang yang mana, perbandingan membuat gula tengahnya atau pas dengan adonan, tapi dua-duanya saya jawab seperti itu. Dan ini ada lagi Bang, kalau buat roti goreng untuk ya sama. Kemudian jadi banyak pertanyaan yang belum bisa saya jawab ya teman. Ini ada juga Bang buat video resep lagi Bang biar fresh ya. Memang saya sudah karena kesibukan ya belum bisa untuk menjawab satu persatu, dan mohon maaf pada teman-teman semua ya. Insya Allah nanti kalau sudah ada waktu kita coba untuk refresh kembali nanti kapan ya, karena sekarang itu memang banyak permasalahan ya, apalagi dalam suasana sekarang itu kan dagangan kita tuh ya mungkin belum stabil ya dengan kondisi perekonomian sekarang, sehingga ya mau tidak mau kita jalani usaha ini. Kalau dibilang sekarang itu persaingan ya semakin ketat, betul gitu kan, tetapi di sisi lain juga kita kan kita harus tetap ikhtiar gitu kan, berdoa usaha kita semoga lancar ya. Jadi saya mohon maaf pada teman-teman semua belum bisa menjawab satu ya, semua dari masalah tentang pertanyaan mungkin dari adonan dan lain-lain, resep segala macam belum bisa saya buatkan. Oke, terima kasih ya teman-teman, semoga kita selalu diberikan kelancaran, kesehatan, dan usaha kita semakin berkembang. Apapun yang kita alami saat ini ya mudah-mudahan segera pulih kembali. Oke, kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.